Worldwide Production present. Dahulu kala ada seorang raja di wilayah Syam. Dia terus merasa gelisah. Di dalam usianya yang tidak lagi muda, dia belum mendapatkan orang yang tepat untuk menggantikan posisinya menjadi seorang raja. Kemudian terlintas dalam pikirannya akan mengadakan sebuah sayembara untuk mencari sosok manusia terpilih yang akan menggantikannya. Lalu beliau mulai mengumumkan berita tentang sayembara tersebut. Aku sedang mencari sosok pemimpin yang nanti dapat menggantikan posisiku menjadi raja. Ia harus mampu untuk berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari. Selain itu juga, ia harus mampu mengendalikan nafsu, terutama nafsu marah. Jika ia mampu memenuhi persyaratan tersebut, aku akan mengangkatnya sebagai raja menggantikan posisiku. Kemudian ada seorang pemuda yang sangat berani mengikuti sayembara tersebut. Pemuda tersebut bernama Basyar. Saya sanggup, Yang Mulia. Kemudian mulailah Basyar melaksanakan syarat sayembara tersebut. Dan sang raja pun terus memantau semua yang dilakukan oleh Basyar. Setelah beberapa lama, Basyar ternyata mampu memenuhi persyaratan sayembara itu. Dan Basyar pun mampu mengelola kerajaan dengan baik. Berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan mampu menahan hawa nafsu. Melihat kesuksesan Basyar mengikuti sayembara, sang raja juga merasa sangat bahagia. Kemudian sang raja segera mengangkat Basyar menjadi seorang raja. Lalu Basyar mendapat gelar Zulkifli yang artinya orang yang mampu menepati janji. Dengan ini, aku mengangkat Basyar menjadi seorang raja. Selain itu juga, ia akan mendapatkan gelar, yaitu Zulkifli. Sorak-sorai gembira rakyat mendengar berita tersebut karena akhirnya raja menemukan penggantinya untuk memimpin kerajaan. Selain itu, Zulkifli juga diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Beliau diutus Allah untuk berdakwah di wilayah Syam. Beliau mengajak rakyat dan kaumnya untuk berjuang di jalan Allah, memperbaiki akhlak dan perilaku sosial, berlaku jujur, serta mengajarkan kebaikan. Sebagai seorang raja yang memiliki kekuasaan, Nabi Zulkifli alaihissalam mendapatkan banyak kemudahan dalam berdakwah. Beliau pun juga sangat dicintai dan disegani oleh rakyatnya. Kepribadiannya yang baik mampu mengendalikan nafsunya. Hari demi hari, pengikut Nabi Zulkifli alaihissalam semakin banyak. Walaupun demikian, tidak menjadikan Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi seorang yang sombong atau melalaikan tugasnya sebagai raja ataupun juga menjadi seorang nabi. Bahkan ketaatan dan keimanan Nabi Zulkifli alaihissalam terhadap Allah semakin kuat. Pada saat pemerintahan Nabi Zulkifli alaihissalam, ada seorang raja dari negeri tetangga merasa iri melihat kesuksesan beliau. Raja tersebut bernama Baraja. Ia pun kemudian berencana mengadakan penyerangan terhadap Syam. Dan rencana ini diketahui oleh Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam pun mengajak prajurit beserta dengan rakyatnya untuk berjuang bersama-sama mempertahankan wilayah mereka. Akan tetapi rakyatnya menguji kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam dengan mengajukan persyaratan. Kami mau berjuang,
jika Raja Zulkifli memohon kepada Allah agar rakyat Syam tidak mati. Hal tersebut tentu merupakan permintaan yang sulit. Sebagaimana diketahui bahwa semua orang pasti akan mati sesuai dengan takdir Allah. Tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali Allah. Meski merasa berat, Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian berusaha memenuhi permintaan rakyat Syam. Beliau kemudian berdoa kepada Allah sesuai permintaan rakyatnya. Permohonan itu pun akhirnya dikabulkan oleh Allah. Rakyat Syam berperang dan berjuang membela wilayah mereka hingga memperoleh kemenangan. Raja-baraja pun kalah dan mati terbunuh. Lalu Allah menepati janjinya. Rakyat Syam tidak ada yang mati satupun, kecuali atas kehendak mereka sendiri. Akan tetapi, ternyata hal ini memunculkan masalah bagi pemerintah Nabi Zulkifli alaihissalam. Semakin lama, penduduk Syam bertambah banyak. Akan tetapi, rakyatnya yang sudah tua dan telah lama hidup tidak juga mati karena doa mereka. Sementara itu, wilayah Syam semakin penuh dan padat penduduk. Untuk mengatasi masalah tersebut, dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, Nabi Zulkifli alaihissalam mengajak rakyatnya berdiskusi untuk mencari jalan keluar. Beliau menyarankan kepada rakyatnya untuk mencabut kembali doa mereka dengan menyerahkan kembali masalah kematian sesuai dengan takdir Allah. Dan akhirnya mereka pun menyetujuinya. Kemudian mereka dapat hidup dengan normal dan melanjutkan penyebaran ajaran Allah. Dalam usianya yang semakin tua, Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian pindah ke wilayah Syam dan berdakwah di sana. Beliau akhirnya wafat dalam usia 75 tahun. Jenazahnya dimakamkan di wilayah Kafel, 130 km dari kota Baghdad.